Pemirsa, Mahkamah Konstitusi telah menepis seluruh tudingan kecurangan Pilpres. Namun melalui dissenting opinion, Hakim MK mengingatkan bahwa dalil akuo semestinya dinyatakan terbukti agar menjadi pesan jelas dan memberi efek menggentarkan kepada seluruh calon pilkada November mendatang. Dikhawatirkan modus kecurangan dalam Pilpres 2024 dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum dan dapat ditiru menjadi bagian dari strategi pemilihan. Setidaknya ada dua modus penyalahgunaan jabatan untuk memenangi pilkada, yaitu menyebar bansos dan bantuan pembangunan desa. Sebelum kita awali diskusi, kita akan lihat terlebih dahulu hasil jejak pendapat sederhana melalui media sosial berikut ini. Kita lihat bersama hasilnya. Pertanyaannya adalah mengenai Anda optimis pilkada akan berlangsung lebih baik dibanding Pilpres, dan ternyata hasilnya hanya sedikit yang lebih banyak responden ini optimis pilkada akan berlangsung lebih baik dibandingkan Pilpres. Perbandingannya 51 mengatakan iya, 49 mengatakan tidak. Ini pertanyaannya sama kepada seluruh narasumber. Ini bagaimana Anda kemudian melihat respon dari responden mengenai optimisme pilkada akan lebih baik dibandingkan Pilpres? Dari Prof. Muhammad lebih dahulu, silakan. Iya, jadi begini. Setiap event pemilu pasti akan berhadapan antara yang setuju dengan tidak setuju, antara yang puas dengan tidak puas atas hasil pemilu itu. Pemilu itu tidak bisa memuaskan semua pihak karena kepentingan berbeda. Jadi kalau misalnya yang kalah itu pasti selalu menyoal, oh ini ada kelemahan, ini ada kekurangan, ini ada yang tidak fair. Itu dalil mereka-mereka yang kalah. Sementara yang menang menganggap bahwa ini pemilu sudah fair, pemilu sudah benar, pemilu sudah on the track. Nah, situasi itu akan selalu kita hadapi. Nah, yang paling penting untuk kita cermati bersama bahwa penilaian-penilaian yang selalu pro kontra itu, yang selalu berhadap-hadapan itu, basisnya adalah sesuatu yang benar-benar bisa dipertahankan atau bisa dikaji objektivitasnya gitu. Bahwa orang mengatakan pemilu ini fair, apa dasarnya gitu, apa ukurannya, apa objektivitasnya. Dan orang mengatakan pemilu ini belum fair, itu juga apa ukurannya. Jadi basis argumentasi yang dibangun itu harus misalnya by data, by fakta. Sehingga ketika kita akan mengambil sebuah keputusan untuk pilihan, itu punya data, punya basis gitu. Tidak hanya menurut atau opini saja tanpa sebuah basis data yang kuat. Gitu. Oke. Bagaimana dengan Prof. Zuro? Tadi kan Prof. Muhammad mengatakan pemilu tidak bisa memuaskan semua pihak dan basisnya ini harus bisa dikaji objektivitasnya. Prof. Zuro? Iya, Pilpres dengan pilkada beda. Karena cakupannya nasional ya kalau Pilpres. Tapi pilkada itu memiliki karakteristik kekhasan potensi masing-masing daerah. Maka apakah akan persis sama, tidak memuaskan gitu ya. Atau sebaliknya mungkin jauh lebih bagus karena ada lesson learn, ada pembelajaran yang kemarin itu dianggap ini pemilu kok distortif banget kan gitu. Lah, dikatakan tidak demokratis ketika tahapan-tahapan tadi itu ternyata juga banyak pelanggaran kan itu. Banyak penyimpangan kan itu. Dan tentu untuk mengatakan itu tidak terlalu sulit gitu ya. Bahwa ada pelanggaran-pelanggaran dan sebagainya. Jadi kita harapkan pilkada yang sudah ke lebih 1.500-an gitu ya. Pilkada selama 2005 sampai 2020 kemarin dan sekarang akan di 545 itu tidak mengulang gitu ya distorsi yang sama. Pelanggaran-pelanggaran yang sama. Ini yang kita harapkan. Jadi baik penyelenggara gitu ya. KPU, Bawaslu dalam hal ini, beliau mantan ketua Bawaslu RI ini, yang Dewan Etik DKPP juga kan gitu. Lalu DKPP-nya, demikian juga partai politik sebagai peserta pemilu gitu ya. Dan juga nanti itu bagaimana masyarakatnya sendiri sebagai pemilih dan institusi penegak hukum. Jadi semua stakeholders terkait pilkada ini mulai merapatkan barisan untuk secara gotong royong bareng-bareng gitu ya, mensukseskan pilkada di 545 daerah. Ini bagaimana ceritanya kalau sampai terjadi distorsi secara serentak, lalu ketidakpuasannya juga serentak, pastinya akan terjadi sengketa pilkada. Nah itu yang harus dihindari menurut saya. Tentu kita punya visi yang lebih prospektif gitu ya, karena kita harapkan daerah-daerah itu tidak bisa disamaratakan. Jadi beda. Kembali pada karakteristik iya, karakternya DKI, DKJ, Jakarta ini beda dengan Jawa Barat. Meskipun berhimpit, daerahnya berhimpit.
Sementara dengan Jawa Tengah juga berbeda, Jawa Timur apalagi, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Jadi masing-masing tadi itu yang kita harapkan justru memberikan gitu ya sumbangsih kemanfaatan, lesson learned, pembelajaran yang positif untuk Indonesia. Baik. Bagaimana dengan Pak Suki di pendapatnya? Saya ingin melihat bahwa pilkada ini sebagai satu momentum politik kepada seluruh pemimpin untuk melihat wajah rakyat yang sebenarnya. Rakyat yang penuh wajah kecemasan, penuh wajah penderitaan, penuh wajah kemiskinan, penuh wajah keterbelakangan, dan penuh wajah harapan tentang Indonesia yang lebih baik. Tangkaplah seluruh aspek wajah rakyat ini sebagai satu inspirasi untuk menyapa rakyat, untuk membersamai rakyat, terutama menggali apa yang mereka bisa sumbangsihkan demi rakyat yang sejahtera itu sendiri. Sehingga pilkada menjadi satu momen kebenaran untuk memberdayakan potensi rakyat, untuk membersamai rakyat agar mereka menjadi satu rakyat yang bertanggung jawab, ikut serta dalam pilkada sebagai bagian dari tanggung jawab pada demokrasi, pada bangsa ini. Nah, kesadaran ini harus dimulai dengan pemimpin. Tunjukkanlah keteladanan agar tidak menggunakan uang sebagai satu instrumen untuk membeli suara rakyat. Daripada menggunakan uang, lebih baik berikan beasiswa kepada rakyat kecil, belikan mereka satu harapan tentang kondisi kehidupan yang jauh lebih baik ke depan, dan juga ajaklah mereka untuk berpikir dan sekaligus mencari solusi atas masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Hanya dengan cara itu pemimpin memuliakan wajah rakyat, memuliakan harkat dan martabat rakyat, karena memuliakan mereka dengan mengajak langsung tentang berpikir Indonesia yang lebih baik ke depan. Oke, nah saya akan kembali ke Prof. Zuro mengenai mekanisme sendiri. Apakah perbedaan mekanisme ini bisa menghasilkan perbedaan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat? Iya, ini menarik ya. Jadi kita sudah mempraktekkan sebelumnya bagaimana kalau kepala daerah itu dipilih mekanismenya tidak dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Gitu. Ketika berubah menjadi demokrasi partisipatoris, di mana rakyat bisa langsung memilih, ternyata yang dilakukan oleh rakyat yang langsung memilih itu tidak sepenuhnya itu tusinya itu dilakukan. Mengapa? Karena ternyata masyarakat yang memilih itu hanya di fait accompli gitu ya, oleh para elitnya dengan pilihan-pilihan mereka, lalu di fait accompli lalu dikuatkan dengan mobilisasi gitu ya, dengan menggunakan vote buying. Apakah itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat? Tidak kan? Maka kalau menurut saya membenahi demokrasi di Indonesia ini harus membenahi demokrasi kita, demokrasi lokal kita. Itu masuk ide. Jadi demokrasi lokal kita itu harus dibenahi secara serius, sangat serius. Saya tekankan itu. Karena justru bagaimana keberpihakan berdemokrasi kita itu yang sangat memuliakan masyarakat tadi itu tidak harus dibunyikan, apalagi konstitusi mengatakan gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Tidak ada kata sedikit pun yang mengatakan dipilih secara langsung. Dan kita juga menyalahi yang namanya wakil kepala daerah, calon wakil kepala daerah itu juga tidak dipilih satu paket. Tidak ada dalam konstitusi juga. Nah itu. Lah maka undang-undang pilkada ini mestinya mengacu pada konstitusi, tapi yang diacu tidak memberikan payung tadi itu. Lah oleh karena itu memang menurut saya pemilihan ini yang harus dievaluasi secara kritis karena sudah diberlakukan sejak Juni 2005 sampai tahun 2024 ini yang akan menjadi taruhan bahwa apakah pilkada langsung sampai mulai yang tidak serentak sampai serentak ini akan berkorelasi positif terhadap kinerja pemerintahan daerah, terhadap terwujudnya gitu ya. Tentu pemerintahan yang good governance, yang mensejahterakan masyarakat dan sebagainya, yang
sifatnya normatif tapi bukan normatif, sedang ditunggu oleh masyarakat. Nah, itu. Baik, Prof. Muhammad ada tanggapannya? Ya, saya kira gini, kalau cita-cita kita menjadikan pemilu itu sebagai sebuah wasilah itu semacam media, jembatan untuk mendapatkan sebuah pemerintahan yang baik, maka paling tidak ada lima catatan saya. Pertama, regulasi. Regulasi harus clear and clean. Regulasi itu harus black and white. Dia tidak bisa gray area. Misalnya, regulasi harus tegas antara money politik dengan cost politik. Regulasi harus tegas antara sosialisasi dengan campaign. Ini kadang regulasi kita tidak tegas menjelaskan itu. Regulasi kita belum detail menjelaskan itu. Sehingga kadang-kadang orang mengatakan, saya tidak melakukan politik uang. Ini adalah sebuah cost politik, biaya politik. Nah, ini satu problem. Yang kedua, peserta pemilu yang taat aturan. Peserta pemilu adalah lokomotif. Bagaimana mengajak masyarakat untuk taat asas terhadap aturan-aturan yang ada. Partai politik kan namanya, elit politik kan namanya, dan seterusnya. Yang ketiga adalah birokrasi yang netral. Pilkada sangat rentan penggunaan birokrasi. Birokrasi kita sangat terkotak-kotak. Ya. Akan terjadi pemilahan di mana birokrasi itu seakan-akan terjebak dalam sebuah politik praktis. Anda kalau tidak kuyup membela saya, Anda kalau tidak kuyup mendukung saya, kalau saya terpilih ada risikonya. Ada istilah dinas mata air, dinas air mata. Ada balas jasa, ada balas budi. Paham? Dinas mata air itu mereka-mereka yang membantu ketika pilkada, oknum-oknum pejabat, oknum-oknum birokrasi, itu akan mendapatkan jabatan-jabatan yang basah. Itu yang disebut dengan dinas mata air. Tapi mereka yang tidak mendukung akan diberhentikan, akan non-job. Disebut dengan dinas air mata, bahkan tidak punya jabatan. Ada istilah balas budi, balas jasa. Yang keempat adalah masyarakat sipil yang kritis. Masyarakat sipil tadi disampaikan oleh guru saya Prof. Zuhro adalah masyarakat sipil yang benar-benar bisa secara jernih melihat bagaimana sebenarnya suara-suara rakyat ini untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang mengambil keputusan. Dan terakhir adalah media massa. Mbak Fitri harus tahu bahwa media massa ini punya peran sentral. Menyampaikan apa adanya. Bijak di garis tak berpihak. Dia harus bisa menjadi corong masyarakat, menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan. Itu Mbak Fitri. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Sukidi. Pak Sukidi, mengenai pilkada sendiri, apakah menurut Anda pilkada ini dapat menjadi momen kembalinya demokrasi ke jalur yang benar? Mustahil. Terutama karena memori kolektif yang begitu buruk dari Pilpres itu sendiri. Tentang penyalahgunaan kekuasaan, tentang politik uang, dan sekaligus tentang perilaku yang begitu buruk dari elit kita, terutama pelanggaran pada norma, etika, dan nilai sosial bangsa ini. Sehingga mengharapkan pilkada menjadi satu momen untuk kembali ke jalur demokrasi yang benar, saya kira amat sangat mustahil itu sendiri. Yang bisa kita titipkan satu harapan adalah pertama, jadikan pilkada ini sebagai satu instrumen untuk membaca denyut nadi rakyat kita. Karena di tengah inflasi yang terus naik, pendapatan rakyat yang relatif kecil, maka politik uang seringkali dipakai untuk menyuap dan membeli suara rakyat itu. Karena itu hentikan politik uang itu sendiri. Dan itu hanya bisa dimulai dari pemimpin kita. Para calon kepala daerah, para pemimpin di tingkat lokal. Ajak rakyat untuk berdialog, berdiskusi, bercakap-cakap tentang Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya adalah hentikan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Karena ini buruk bukan hanya bagi penyelenggaraan negara, tapi juga buruk bagi kehidupan kita sebagai bangsa. Tidak ada yang bisa kita kenang dari penyalahgunaan kekuasaan, kecuali perilaku yang begitu buruk pada generasi sekarang dan sekaligus generasi yang akan depan, yang akan mendatang. Karena itu hentikan penyalahgunaan kekuasaan itu kalau kita mau berharap pilkada akan berlangsung dengan demokratis. Dan terakhir yang tak kalah pentingnya adalah keteladanan dari para pemimpin itu sendiri.
Dan ini yang absen dari perilaku elit kita. Karena apa? Karena mereka tidak memberikan satu keladanan yang luhur, terutama aspek hidup yang sederhana, aspek etika, aspek moral, aspek penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Aspek-aspek itulah yang tidak dilihat dari rakyat kita, sehingga rakyat kita sebenarnya punya trust yang begitu rendah kepada para pemimpin politik, pada penyelenggara negara, karena praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang begitu merajalela itu sendiri. Baik, Bapak-Bapak dan juga Ibu, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi seperti biasa kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.